Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah jet pribadi yang baru saja mendarat di sebuah bandara kecil di Alaska. Jet itu milik seorang miliarder tuanan berwibawa bernama Charles Morse yang hendak melakukan pemotretan model di tengah alam liar. Ia datang bersama istri mudanya yang cantik bernama Mickey dan fotografernya yang karismatik bernama Robert yang biasanya dipanggil Bob dan juga beberapa orang lainnya. Kemudian, perjalanan dilanjutkan menggunakan pesawat amfibi. Orang-orang pada bercandaria menikmati pemandangan tapi tidak dengan Charles. Dia sibuk sendiri dengan membaca buku-buku yang kali ini bertema survival. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di sebuah lodge terpencil. Di sana telah ditunggu oleh seorang pria paruh baya yang notabene adalah yang punya lodge ini. Dan dia, kita sebut saja dengan nama James. Dan seperti biasanya, James menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan ini, yang salah satunya adalah Now never leave food uncovered, even in the lodge. Never. Dari awal, suasana sudah terasa sedikit tegang yang dimana Bob tampak akrab banget sama Mickey. Charles memang hanya diam tapi sorot matanya sangatlah tajam. Ia mencium ada yang tak beres. Tapi seperti biasanya orang pintar nggak pernah asal bicara. Di malam harinya saat hendak tidur, Mickey memintai Charles mengambil sandwich di lantai bawah untuknya. Charles yang sangat mencintai istrinya itu langsung ke bawah dan mempersiapkan pesanan. Di saat yang sama, Charles menyadari ada yang tidak beres. Pintunya terbuka secara tiba-tiba. Dengan rasa penasaran dalam suasana tegang, Charles mendekati itu lalu tiba-tiba ternyata itu adalah surprise. Mereka pun merayakan ultahnya Charles yang mimin sendiri, nggak tahu ini ultah di umur yang keberapa. Mickey memberikan hadiah berupa jam saku yang terbuat dari emas dan besi. Sedangkan Bob menghadiahkan sebuah pisau saku yang sangat cantik. Saat semua orang beristirahat, James mengatakan kepada Char tentang Mickey. James memperingatkan untuk lebih mengenal orang di sekitarnya sendiri. Di keesokan harinya, misi potret-potret dilangsungkan. Charles masih terngiang-ngiang dengan apa yang dikatakan James semalam. Ia mulai lebih teliti mengamati Mickey, dan tampak jelas Bob dan Mickey tidak hanya sebatas rekan kerja saja. Setelah itu, Bob ingin mencari seorang penduduk lokal bernama Jack Hawk, seorang Indian murni yang kabarnya punya wajah menarik buat difoto. Ia lalu bertanya alamat Jack Hawk. James memberitahukan tempat tinggal Jack Hawk berada di kabin utara sejauh 80 mil dari sini. Kemudian Bob mengajak Charles ikut bersamanya. Dan endingnya berangkatlah Bob, Charles, dan Stephen dengan pesawat amfibi tadi. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, tibalah mereka di kabinnya Jack Hawk. Namun sayangnya, Jack Hawk sedang melakukan perburuan yang panjang dan dari surat itu juga tertulis kalau dia melakukan perburuan ke sungai Big Bass yang jaraknya 20 mil lagi ke arah barat. Di saat yang sama, Charles juga sempat melihat sebuah perangkap untuk beruang. Lalu setelah itu perjalanan mencari Jack Hawk kembali dilanjutkan. Tapi tak lama setelah mengudara, tiba-tiba pesawat menabrak sekawanan burung migrasi hingga kacanya pecah dan sang pilot kehilangan kendali. Lalu menyenggol gunung bebatuan dan merusakkan ponton pendaratan. Pesawat menukik tajam hingga menabrak danau yang tenang. Dalam kepanikan tersebut, Bob hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Charles bersusah payah memotong sabuk Stephen. Dan akhirnya mereka selamat, kecuali sang pilot yang telah mati. Keadaan sangat mengkhawatirkan dan mereka menggigil kedinginan. Untungnya Bob mempunyai bungkusan rokok premium beserta pemantiknya yang tertutup rapat dan mereka pun menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Keesokan harinya, mereka masih berada di tempat yang sama dan terpaksa bertahan hidup di hutan Alaska tanpa makanan, tanpa senjata, dan tanpa arah. Bob dan Stephen mulai berdebat dengan apa yang harus dilakukan, apakah menunggu atau berjalan pulang. Jikapun mereka memutuskan pulang, kemanakah arah selatan? Charles, yang selama ini hanya dikenal sebagai orang kaya yang hobi membaca, justru punya ide brilian. Ia yang tenang, rasional, rupanya tahu cara membuat kompas darurat dari daun dan jarum.
Charles lalu menggosokkan peniti dari bajunya ke sutra untuk menghasilkan magnetik, lalu meletakkan di atas daun yang mengambang. Dan hasilnya, kemana arah jarum itu menunjuk itulah arah selatan. Oh shit! That peak is south. Kemudian mereka melakukan perjalanan pulang ke arah kompas peniti tunjukkan. Hari demi hari mereka berjalan melewati lanskap yang semakin mengancam. Sungai beku, tebing curam, dan di atas semua itu ada satu musuh yang lebih nyata daripada kelaparan, yaitu seekor beruang kodiak raksasa yang mengintai mereka dari balik pepohonan. Mereka pun kalang kabut berlarian dan si kodiak mengejarnya dari belakang. Mereka terus berlari hingga sampai di sungai terjal. Dalam kepanikan itu, Charles mempunyai ide gemilang untuk membuat jembatan dari pohon yang tumbang. Lalu setelah itu satu persatu mulai melewati jembatan, hingga giliran Charles tiba-tiba beruangnya sampai dan mengganggu lintasan. Charles terjatuh dan untung berhasil diselamatkan. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Tapi kali ini mereka tidak lagi memiliki suar karena tas Charles sudah hilang. Dan mereka juga sadar kalau ini bukan sekadar perjalanan pulang, tapi ini seperti ujian. Siapa yang bertahan dan siapa yang binasa. Setelah berhari-hari mendaki dan menuruni pegunungan, tiba-tiba hal gila terjadi yang rupanya mereka telah tersesat dalam sesat, yaitu mereka telah kembali lagi di tempat yang sama. Bob dan Stephen sangat-sangat kesal telah mempercayai kompas daun dan peniti, namun Charles menegaskan kalau ini pasti ulah besi di tali pinggang yang mengacaukan gaya magnetik bumi. Hey, maybe it was this. Maybe it was the buckle that threw it off. Stephen rewel sejadi-jadinya. Char lalu memberikan pisau dan memintai Stephen membuat tombak ikan. They gonna come for us? I mean, you are an important guy, right? Right? There's nobody here but us. Namun beberapa saat kemudian Stephen menjerit kesakitan yang rupanya pisau tadi membedah pahanya sendiri. Char segera membersihkan dan membalut luka Stephen, lalu memintai Bob menguburkan sobekan kain berdarah. Hari berganti malam dan Stephen mulai terlihat tenang. Ia memuji Char sebagai orang pintar yang sangat-sangat bijak, dan Char pada saat itu sedang menyusun beberapa batang daun untuk dijadikan atap. Bob mulai menyadari kalau Charles bukan cuma pria kaya sekaligus kutu buku, tapi di hutan ini buku bisa menyelamatkan nyawa, dan Charles tahu semua halaman di kepalanya. Saat tengah malam, hujan pun membasahi tenda mereka. Char berjalan keluar untuk memeriksa sekitaran dan Bob mengikutinya. Lalu Char tercengang melihat kain sobekan darah rupanya tak ditanam dan hal itu menimbulkan bau darah ke udara. Lalu di saat yang sama, Stephen terperanjat melihat beruang berlari dan menerkamnya. Char dan Bob berusaha membantu tapi tak kuasa menghalaunya. Kini hanya tersisa mereka berdua yang terus melarikan diri sampai kehabisan tenaga. Lalu di keesokan harinya, Char menyisir beberapa ranting untuk membuat sebuah perangkap. Setelah itu mereka mengintip perangkap tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, seekor tupai terkecoh dengan umpannya. Keduanya sangat girang telah berhasil menangkap santapan. Lalu di saat yang sama, terdengar suara dengungan helikopter. Keduanya langsung berlarian menuju tanah lapang. Namun sialnya, heli evakuasi telah jauh dari keduanya. You can make fire from ice. Hello? Money's folk, isn't it? And you bloom. You make me sick, you know? Fire from ice. Can you think how? I don't want to know how, Charles! Di sini Bob benar-benar frustasi, mengerang seperti orang baru di hitan dan mencemooh Char dengan kata-kata menusuk tajam. Tapi Charles tetaplah Charles. Dengan tenang ia meredam kekesalan Bob dan membeberkan sebuah teori sederhana untuk membuat api dari balok es jika sewaktu-waktu pemantik mereka kehabisan. All right.
Take it into your hands, which will concentrate sunlight into fire. Bob yang tadinya menganggap Charles cuma pria tua kaya, kini mulai melihat sisi lain darinya. Charles bukan hanya kaya, dia juga jenius sekaligus berbahaya. Tapi Bob juga menyimpan rahasia. Dia memang tidur dengan Mickey, dan Charles sudah curiga dengan itu. Perjalanan ke arah selatan pun dilanjutkan. Sesampainya di sebuah sungai, Char inisiatif untuk coba-coba memancing ikan. Bob kebingungan karena tak ada peralatan. Char lalu memotong rantai emas dan benang dari pakaian, lalu mengobrak-abrik hingga jadi peralatan. Bob tak percaya hal ini akan berhasil. Ia memutuskan untuk beristirahat saja, dan Char mulai memancing ikan. Lalu di saat yang sama tiba-tiba beruang tadi mengikutinya. Char tergopoh-gopoh menyelamatkan badan dan beruang kodiak itu terus memburunya. Char masuk ke reronggaan pohon tumbang dan disitulah perpisahan antara keduanya. Char terbirit-birit menjumpai Bob, lalu melempar bara kayu ke arah sembarang hingga membentuk lingkaran dan berharap makhluk itu bisa dicegahkan. Semakin malam ketegangan semakin membara. Char dan Bob betul-betul waspada karena beruang itu terus-terusan mengitari lingkaran sembari mendengus dan menderam. Hingga keesokan paginya, si coklat itu tampaknya tak lagi mengintai mereka dan mungkin dia dipanggil istrinya ke sarang. Char dan Bob mengumpulkan pohon-pohon kecil yang dipatahkan oleh si beruang. Mereka sangat letih dan kelelahan, ditambah lagi dengan begadang semalaman tanpa makanan. Tapi Charles tetap orang logis. Ia sadar mereka tak akan pernah selamat jika berlari terus-terusan. Charles, si pria tua kaya dengan kepala dinginnya, mulai menyusun strategi berperang. Ia membuat tombak dari ranting pohon dan menyusun jebakan sederhana dari lubang dan dahan. Tapi Bob tidak seberaninya. Bob lagi-lagi rewel dan ogah ikut berperang. Char lalu bercerita kisah anak-anak Afrika yang sudah membunuh singa dari umur belasan. Mulai dari situ dikit demi sedikit nyali Bob terpompa habis-habisan dan peperangan pun dilangsungkan. Say it, I'm gonna kill the bear. Say it! I'm gonna kill the bear! I'm gonna kill the motherfucker. Setelah itu, keduanya memancing si beruang dengan kain berdarah di tombaknya. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba saja beruang itu menampakkan moncongnya. Ketegangan merebak hingga ke sumsum tulang. Bob dan Char memancing beruang ke posisi jebakan dan bam. Runcingan itu menancapi beruang tapi belum berhasil melumpuhkan. Keduanya terus berlari hingga guling-guling ke pinggir perairan. Beruang itu masih mengejar mereka hingga 1/2 kembali dilangsungkan. Keduanya terpental dan Bob dicakar habis-habisan. Char bangkit berusaha mengalihkan perhatian. Saat beruang menerjang, Char mengunci tombak ke bebatuan lalu tertusuklah hingga membuat sang monster tumbang. Charles? Keduanya tersengal-sengal gemetaran, dan dari situ mereka sadar, kadang untuk tetap hidup, manusia harus jadi sesuatu yang lebih kejam dari binatang. Setelah itu, keduanya menikmati sate beruang. Dan bulu itu mereka jadikan pelindung suhu badan, hingga kemudian perjalanan ke menuju selatan kembali dilanjutkan. Setelah seharian berjalan, tibalah mereka di sebuah pondok kecil dekat perairan. Char memeriksa area sekitaran dan melihat jebakan, sedangkan Bob memeriksa ke dalam. Tempat ini nampak jelas sudah lama ditinggalkan. Keduanya menggeledah isi ruangan dan mendapatkan beberapa perlengkapan seperti mantel, shotgun, peta, minuman, dan juga sampan. Di saat Bob sedang berada di luar, Charles hendak mengambil pemantik di sakunya Bob, dan terpakulah ia setelah menemukan surat dari Mickey. Surat itu bertuliskan yang intinya Bob dan Mickey telah sering seranjang.
Dalam sekejap hatinya retak, lalu di saat yang sama Bob masuk dan menyadari skandalnya telah diketahui. Kerancuan terjadi di antara keduanya, dan jangan berharap Bob menyesali. Hell of an adventure, eh, Charles? What's the matter, Bob? Can't do it sober? You know that you don't, Charles. I mean, why in the hell did she go with you? Your money. Bob menjabarkan situasi yang dimana semua orang mengira mereka pasti telah hilang. Dengan begitu Bob bisa pulang sendirian bak pahlawan, sembari membawa kabar duka dan menangis palsu di pelukan Mickey. Jadi, Bob melakukannya. Ia mencoba membunuh Charles, tapi semesta tak berpihak padanya. Bob tak tahu ada jebakan, dia pun terpeleset jatuh ke dalam dan pancang kayu menembus pahanya. Oh God, Charles. Charles sah saja membiarkan pengkhianat itu di sana, tapi dia tidak melakukannya. Charles turun, lalu membantu Bob keluar dari kuburannya sendiri, lalu lanjut memberikan pertolongan pertama semampu yang Char bisa. Bob? Keesokan harinya, Char mendayungi sampan menuju selatan. Bob sangat pucat, nyaris tak bernyawa, tak ada lagi kepura-puraan dan tak ada lagi ambisi. Bob hanya seonggok daging yang dikalahkan oleh dirinya sendiri. Mereka menepi di pinggir perairan sembari menghangatkan diri. Di momen inilah Bob membuka diri dan menyesalkan semua yang telah dilakui. Dan Char tetap dengan sifat tenangnya menghadapi gejolak kekecewaan mendalam karena dikhianati, terutama oleh istrinya Mickey. Why would you want to save a piece of shit like me? Nah, you wouldn't have done it. What will you do when you get back, Charles? Huh? I may not go back. Charles, I gotta tell you. I'm sorry, but I did. And your wife, Charles. Beberapa saat kemudian tampaklah sebuah helikopter melintasi dan kali ini tim penyelamat melihat keberadaan mereka. Saat berbalik badan, Char baru menyadari kalau Bob telah tak bernyawa. Charles pun pulang, tapi dia bukan lagi orang yang sama. Ia kehilangan semuanya, teman, kepercayaan, bahkan istrinya, secara perlahan dan diam-diam. Tapi Charles berhasil menyimpan satu hal yang tidak bisa dicuri siapapun, yaitu kehormatan. Karena di hutan tempat beruang berkeliaran dan pria menikam dari belakang, Charles memilih untuk tetap jadi manusia seutuhnya. Bukan pembunuh, bukan monster, tapi tetap sebagai manusia. Char bertemu Mickey, tapi dia menutup rapat seolah-olah nggak tahu soal skandalnya. Di akhir film, Charles berdiri di depan wartawan. Ketika ditanya bagaimana nasib Bob dan yang lain, Charles menjawab dengan suara pelan, "They died saving my life." Kebohongan kecil, tapi terhormat. My friends, they died saving my life. Di dunia yang liar manusia diuji oleh dua hal, alam dan dirinya sendiri. Film ini bukan tentang melawan beruang, tapi tentang melawan sisi tergelap dalam diri kita masing-masing. Terkadang, yang paling berbahaya bukan yang ada taring dan kuku panjang, tapi yang diam, tersenyum, dan tidur di sebelah kita jauh lebih menikam. Terima kasih sudah menonton. Subscribe kalau kamu suka cerita yang pelan, gelap, dan penuh luka. Karena di Siput Film Kalem, kita nggak buru-buru pulang. Kita nikmati semua lukanya, sampai yang tersisa cuma kesunyian mendalam. Film apa yang patut kita bahas selanjutnya? Tolong bantu rekomendasi di kolom komentar. Terima kasih.